Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama kan price atau kinerja daripada sektor cryptocurrency, terutama kita melihat dari market cap ada sedikit recover sekitar 0,96%. Terus kalau kita lihat untuk indeksnya altcoin sebenarnya dia udah di 40-an ya, 43. Kemarin kan sempat menyentuh di kepala 30-an. Ini sebenarnya udah cukup bagus teman-teman ya. Cuman kenaikannya belum begitu signifikan dari altcoinnya di sini ya. Belum terlalu signifikan, bahkan masih banyak juga yang meronta-ronta ya. Nah, lantas di sini teman-teman kalau kita lihat kinerja daripada sektornya meme coin apakah sama gitu kan? Nah, kita lihat dari market cap dia naik cuman volumenya masih turun. Jadi ya ini volume itu mengindikasikan apa ya? Tingginya transaksi lah ya gitu, entah buy entah sell. Nah, jadi kalau kita lihat juga di sini Dogecoin ini udah mulai recover 1,28%, Shiba Inu masih di bawah 1%, PP koreksi teman-teman sekitar 0,31% dan Pengu ini masih mencoba untuk menguat kembali. Pengu kali ini naik sekitar 2,13%. Terus di sini Bong juga naik. SPX ya, SPX di sini koreksi, Floki ini naik 3%, lumayan brother. Terus kalau kita lihat secara overall sih didominasi dengan warna hijau royo-royo ya. Meskipun kalau kita persentasekan di sini 80 banding 20 ya. Jadi 80% ini keadaan udah mulai recover, 20%-nya masih meronta-ronta. Nah, banyak permintaan dari teman-teman semua, Bang, tolong bahasin PP. Di mana kita bisa DCI, di mana kita bisa taking profitnya. Oke, kita lihat bareng-bareng untuk si PP kali ini kan dia koreksi sekitar 0,75 persenan ya. Nah, ini adalah chart daripada PP teman-teman. Coba kita naikkan time frame-nya dia ke time frame daily dulu ya. Kita cari ke daily, ke weekly dulu mungkin ya teman-teman ya. Kita cari yang terbesar ke weekly-nya dulu, baru ke daily, lalu ke 4 jam. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk dari time frame weekly-nya teman-teman, yang kita takutkan kan terkonfirmasi yang namanya pola double top. Ya, itu yang kita takutkan ya. Siap-siap aja mungkin bisa turun sampai sini kalau pola double top di weekly itu terkonfirmasi. Ya bisa sampai di kepala 329. Oke. Cuman teman-teman ya, kalau area semisal ini ya, semisal ini, nah dia tertahan di kisaran sini di kepala 94, 9 atau 95. Lalu dia breakout bro, mampu ngebreak satu ini area resisten di kepala 13 ini mampu di break, maka di sini potensi daripada si PP itu akan segera menyentuh di ranah harga sini ya, di kisaran area 2134 atau di all time high-nya, di swing high-nya juga bisa di kepala 28-an ya gitu. Tapi kalau dia nggak bisa grow up dulu ya kan, ya maka kita akan melihat penurunan daripada si PP coin terlebih dahulu gitu kan. Tapi it's okay, nggak masalah teman-teman ya. Kalau kita lihat dari pola marketnya sih PP masih cukup stabil ya untuk mempertahankan harganya. Nah, coba kita turunkan time frame-nya ke daily. Kalau kita lihat dari daily-nya teman-teman, seperti yang saya bilang kemarin, pokoknya kalau area ini ya teman-teman di kisaran trendline batas bawahnya ini nggak kejebol, contohnya contoh sederhana gini. Ini kita hapus saja yang udah nggak penting gini ya, karena ini udah terkonfirmasi. Nah, contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Dari mana ya? Dari sini aja, oke? Dari sini teman-teman. Kita melihat PP itu kan naik ya. Nah, di sini dia turun. Nah, menyentuh di area line bawahnya atau dia membuat area higher low-nya. Nah, dia naik lagi di sini teman-teman ya. Dan dia koreksi. Nah, selama area ini nggak kejebol, maka PP masih bisa untuk mengalami kenaikan kembali. Tapi kalau area ini kejebol, set ya,
sampai sini, PP akan rebound dulu mungkin sampai sini dan bisa turun sampai sini. Contoh sederhananya gini teman-teman ya. Kalau ini nggak kejebol maka PP memiliki potensi untuk mengalami kenaikan kembali. Tapi kalau ini kejebol seperti ini teman-teman, maka PP akan reboundnya sampai sini dan targetnya adalah ke sini. Ya, jadi nanti teman-teman kita lihat saja apakah PP ini akan mengalami penembusan harga di sini atau dia akan mengalami rebound lagi. Nah, jadi kalau mau di CI teman-teman sebenarnya gini, di price harga ini bisa teman-teman ya, di area 938 atau teman-teman mau ambil pas di kisaran 95-an, bisa ambil di CI di area situ ya, 95 atau 93. Nah, poin kedua teman-teman juga bisa melakukan DCI di kepala 829 untuk antisipasi. Nanti kalian bisa main dalam short termnya. Nanti kalau dia breakout kembali sampai di kepala 98, kalian kan beli di kepala 83 atau 84 ya. Dia kembali ke kepala 98 ataupun 96, 97 kalian TP dulu. Paling enggak modal kalian diamankan karena potensi dia turun sampai sini ada untuk PP di kepala 5 ya. Makanya semoga saja teman-teman area support paling bawah ini ya, trendline ini teman-teman, semoga nggak kejebol. Ini akan menjadi area penentu daripada si PP. Kalau area ini nggak kejebol, maka PP memiliki potensi untuk ngebreak area 1475 dan dia akan segera menyentuh atau mencari kenaikan harga sampai di kepala 16 ya. Nanti setelah menyentuh kepala 16 akan ada sedikit retrace sebelum dia kuat untuk melakukan kenaikan kembali, mungkin bisa sampai di price harganya di 2124. Tapi kita perlu antisipasi tadi ya teman-teman ya. Kalau PP mau koreksi dulu ya, ini areanya terbawahnya itu di kepala 588. Kalau PP bisa ke 588 itu menjadi momentum yang cukup bagus. Kenapa? Ya kita akan mendapatkan harga yang murah kembali ya. Seperti itu. Dan semoga saja PP yang nggak turun juga. Semoga saja kan harapannya area trendline-nya ini nggak kejebol ya. Semoga seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya buat kalian semua, kalau PP saya masih nge-hold, masih optimis lah kalau terhadap PP. Kenapa saya masih optimis walaupun PP itu nggak memiliki utilitas ya, real ya teman-teman ya. Tapi dia memiliki basis komunitas yang kuat. Ya, walaupun untuk cari cuan tipis-tipis, short termnya masih bisa teman-teman ya. Dan adalah beberapa aset saya di PP yang memang saya targetkan untuk saya jual di 0,5 sampai di kisaran harga ya Rp1. Oke, mungkin ini dulu teman-teman ya, sedikit informasi tentang PP. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, tetap semangat dan salam cuan.